Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BTV, berjumpa lagi bersama saya Anggun di Bengkulu Talk Show. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga sudah hadir tamu istimewa kita pada hari ini, ada Bang Dede Hara. Ya. Halo Bang Dede, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, saudara BTV, Bang Dede ini adalah Wakil Ketua Ikatan Keluarga Bengkulu di Jepang. Saudara BTV, kayak mukanya udah kelihatan ya, ada nuansa-nuansa, bukan nuansa nih, mirip banget sama orang Jepang atau udah kebiasaan. Orang Jepang KW kali ya? Orang Jepang KW. Jadi udah kelihatan nih dari mata-mata sipitnya ya, orang Jepang banget gitu saudara BTV. Nah, tema kita hari ini Bang Dede adalah kehidupan para pekerja Bengkulu di Jepang. Jadi Anggun mau tanya dulu nih seputaran IKBJ ini ya, tadi ya. Kapan sih mulai adanya ikatan keluarga di Bengkulu di ya? Jepang begitu ya, IKBJ ini? Setahu Bang Dede sendiri. Jadi sebenarnya orang Bengkulu yang berada di Jepang itu apa ya? Termasuk datangnya itu telat. Iya. Jadi dari zaman-zaman dahulu, ya bukan zaman dahulu ya. Waktu saya pertama kali nginjakin kaki di Jepang itu tahun 2007. 2007 udah lama di situ ya. itu sebenarnya di saat saya 2007 datang ke Jepang itu udah banyak tenaga-tenaga Indonesia muda yang kerja di Jepang itu dari Pulau Jawa. Kebanyakan dari Pulau Jawa. Ya, baik. Kalau untuk dari Bengkulu sendiri baru-baru ini begitu ya. Di Bengkulu itu dulu sempat rame, tapi karena di 2009 itu di Jepang itu ada krisis moneter. Iya. Itu akhirnya banyak yang dipulangin, banyak yang tidak bisa melanjutkan. Nah, akhir-akhir ini dalam 2014 lah kalau nggak salah ya. 2014 tuh mulai itu banyak tuh. Udah mulai banyak lagi yang dari Bengkulu datang ibaratnya mengadu nasib lah ke Jepang ya, bekerja ke Jepang begitu. Kalau untuk IKBJ sendiri berdiri ini awalnya di tahun berapa nih Bang Dede? Untuk tanggal pastinya itu saya lupa, tapi kita itu berawal dari ada salah satu rekan saya bernama Andri dan dia ya orangnya lumayan aktif. Dia sering ngajakin kita ngobrol gitu kan. Mikir, deh kamu Andri juga salah satu orang yang pernah datang ke Jepang lama. Yang udah pernah berpengalaman di Jepang gitu saat ya. Saat itu dia juga harus pulang karena masalah krisis moneter yang ada di Jepang saat itu. Dan dia di 2000 berapa itu saya lupa persisnya, dia balik lagi ke Jepang dengan status visa sebagai engineering dia di situ kan. Nah, akhirnya dia ngobrol ke saya, yuk kita rangkul adik-adik yang ini jangan sampai salah jalan gitu. Persisnya itu saya lupa detail, tapi kalau nggak salah itu sekitar April 2020. April 2020 berarti baru sekitar 2 tahun ini ya. Karena di situ kita mulai ngeliat, wah kok orang Bengkulu makin banyak kan. Udah mulai banyak gitu ya mau ke Jepang begitu. Jadi, berawal dari ya grup Facebook, akhirnya ke grup WhatsApp, dan sekarang itu udah lumayan banyak anggotanya. Sudah menjadi komunitas dan sama-sama merangkul gitu tadi ya. Karena kan mengingat Sahabat BTV banyak yang belum tahu nih tentang kehidupan di Jepang seperti apa ya Bang Dede. Jadi anak-anak ini yang mau mungkin bekerja ke Jepang bisa langsung bergabung ke IKBJ. Atau ini mau bergabungnya nih seperti apa? Apakah yang sudah bekerja di Jepang dulu atau yang baru mau bekerja di Jepang sudah bisa dirangkul untuk bergabung? Sebenarnya kalau untuk grup WhatsApp IKBJ itu karena kita itu istilahnya masih kecil, belum terlalu besar. Rata-rata sih yang bergabung itu teman-teman yang sudah ada di Jepang. Sudah ada di Jepang. Sudah datang ke Jepang gitu. Biar karena apa? Kita akan menginformasikan berbagai macam informasi tentang perpajakan, tentang keamanan gitu. Karena yang sudah ada di Jepang. Tapi untuk yang masih di Indonesia dan berencana ke Jepang, saya pernah ngobrol sama teman-teman gimana kalau kita buat grup yang istilahnya tuh yang untuk baru yang mau gitu. Newbie ibaratnya begitu yang baru mau mengenal. Saya pengen cari kerja ke luar negeri, kenapa saya pilih Jepang, kenapa saya pilih negara ini gitu kan. Nah, saya itu sudah sempat ngobrol seperti itu, cuma belum terlaksana karena terkait ya corona kemarin. Kita nggak bisa bertemu secara tatap muka, kita nggak bisa ngumpul gitu benar, ya. tidak boleh ada perkumpulan seperti itu. Sampai saat ini tuh ya, saya pulang kemarin itu ke Indonesia tanggal 22 Desember. Baru ya, Desember baru ya, jadi hampir 1 bulan ini. Satu hal yang saya kagetkan itu, kita di Jepang itu masih bermasker. Sampai di sini tuh benar-benar yang, wah udah free. Ini udah sehat semua, kayaknya sudah nggak ada virus. Nah, sedangkan kita di Jepang itu masih dalam ketakutan. Masih tetap dengan prokes ya. Prokes yang ketat dan tidak bisa melakukan kegiatan secara bebas. Ya mungkin
setelah ini kita akan coba mengembangkan grup IKBJ ini gitu. Iya. Artinya sudah ada rencana nih untuk merangkul teman-teman atau rekan-rekanan yang lain yang ingin bekerja. Sehingga nanti tahu nih prosesnya mau bekerja di Jepang bagaimana ya Bang Dede. Nah, kalau Anggun boleh tahu nih Bang Dede, untuk pekerjaan yang di Jepang gitu, yang orang-orang Bengkulu aja lah gitu, ada beberapa macam sih pekerjaan yang bisa kita lakukan nih di sana begitu. Sebenarnya jenis pekerjaan itu banyak ya. Iya. Baik kerjaan keras, kerjaan berat. Tapi yang namanya kerjaan semuanya ada perbedaan-perbedaannya. Ada plus minus semua ya. Cuma di sini itu kadang ada orang yang penting saya berangkat ke Jepang. Saya kerja apapun saya lakoni gitu. Iya. Tapi ternyata setelah sampai Jepang, wah ternyata saya secara fisik saya tidak mampu. Iya, berat ya. Nah, sebenarnya saya tuh pengen, saya udah ngobrol ke teman-teman. Iya. Kita roasting yuk jenis kerjaan gitu loh. Ini kerjaan misalnya tentang di konstruksi, yuk kita roasting jeleknya apa gitu kan? Iya. Jadi orang untuk kekurangannya apa? Benar. Gitu jadi ya. untuk kerjaan ini seperti ini, kamu siap nggak gitu? Iya. Ada yang orang nggak tahan dengan misalnya bau, baik bau kotoran atau bau kayak bahan kimia. Iya, pabrik Pabrik seperti itu kan ya. Terus ketinggian, terus kerasnya, ya kayak kasarnya mungkin kerja bangunan ya. Iya. Ada nggak sih, kan ada orang yang tidak kuat dengan kerja bangunan, misalnya harus panas-panasan, harus ngangkat berat gitu. Iya. Itu jenis-jenis pekerjaan yang salah satunya itu ya konstruksi, terus pabrik, bahan makanan baik restoran atau pembuatan bahan makanan. Terus sekarang itu yang lagi rame itu di dunia kesehatan ya. Iya, medis ya. Sebagai perawat lansia. Itu di Jepang lagi benar-benar membutuhkan karena tenaga itu. Kemarin juga sempat lihat kan banyak ada info-info bahwa sudah mulai ada sekarang itu perekrutan untuk tenaga kesehatan, perawat atau bidan begitu ya, bisa bekerja. Ada juga yang di rumah sakit infonya. Ya, jadi untuk di rumah sakit itu sekarang mungkin membutuhkan benar-benar yang level bahasanya agak tinggi. Iya. Terus ada kelas-kelasnya begitu ya. Kalau dulu itu kan baik tenaga medis bukan tenaga medis perawat yang ada di untuk lansia atau di rumah sakit itu, kalau dulu itu benar-benar harus dari seperti sekolahnya dulu mungkin di keperawatan atau gitu kan. Nah, kalau sekarang itu udah tamat SMA pun bisa. Udah boleh menjadi perawat lansia gitu ya. Tapi nantinya kan di sananya nanti kan ada pendidikan ada lagi. pelatihannya dulu, ibaratnya seperti itu singkat ya. Gitu ya. Apakah ini ada perbedaan, umpamanya nih seorang tamatan keperawatan atau bidan begitu atau tamatan SMA, misalnya mau ikutan tes nih untuk menjadi perawat lansia, apa kita ada perbedaan kelas-kelasnya begitu? Untuk saat ini kayaknya tidak ada ya. Tidak ada perbedaan. Cuma yang ngerasa yang tidak benar-benar tidak ada pengalaman di situ, mereka akan ngerasa berat setelah di lapangan. Iya, benar-benar. Seperti mungkin dalam sekolah mungkin ada latihan kesabaran gitu ya. Benar-benar latihan gimana sih ngurusin orang gitu ya kan. Dan ini yang diurus orang lain, bukan keluarga gitu ya. Mungkin kalau kita ngurusin orang tua sendiri mungkin kita penuh dengan ekstra sabar gitu karena orang tua sendiri. Tapi kalau orang lain agak gimana begitu ya. Karena kan memang kalau antar manusia nih ngurus manusia, ibarat sana BTV itu ada bondingnya ya, begitu harus dekat gitu. Nah, kalau Anggun boleh tahu nih Bang Dede, untuk di IKBJ sendiri udah berapa banyak tuh anggotanya tuh? Orang Bengkulu yang kerja di Jepang gitu. Apakah ada ratusan gitu? Kalau ratusan mungkin udah. Udah lebih kayaknya ya. Kalau untuk saat ini itu anggota yang ada itu sekitar berapa ini ya? Artinya sudah banyak sekali gitu mungkin, ya. untuk saat ini itu masih sekitar plus minus 100 orang lah kira-kira. Ini pun yang kurang lebih 100 yang orang. Yang aktif. Mungkin masih banyak juga yang udah kerja, orang Bengkulu udah kerja di Jepang cuman belum tahu info kalau ada IKBJ ada gitu yang memang istilahnya itu orang yang nggak suka dalam komunitas ya. Oh iya. Jadi dia, saya nggak suka yang ngobrol, yang ikut grup ini karena notifnya benar-benar, notif di grup WhatsApp itu benar-benar bikin berisik gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi mereka ada yang udah dimasukin, dikeluarin, masukin, keluarin ya. Sebenarnya kenapa kita bikin grup itu, kalau andai kata sesuatu ada hal info penting, ibaratnya keluarga ini yang bisa merangkul di rantauan, luar biasa sekali. Nah, kalau Anggun setuju sekali nih dengan IKBJ Sana BTV, jadi sehingga ini membantu untuk saudara-saudara kita yang berada di negeri Sakura gitu ya Bang Dede. Ada keluarga di sana gitu ya, karena kan sama-sama kerja di Jepang. Kalau terjadi sesuatu, mau ada pertemuan gitu, misalnya ada merayakan hari-hari besar bersama gitu ya Bang Dede. Anggun mau tanya seputar dengan apa saja sih kegiatan yang biasa dilakukan di IKBJ. Namun kita rehat dulu Bang Dede, Sana BTV jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bengkulu Talk Show.